Ditunggu-tunggu nggak ngomong juga, didiemin akhirnya malah ngomong ya. Atau sebenarnya mungkin pengen ngomong tapi takut ya sama kamu gitu kan. Dari mulai takut kehilangan gitu kan, sampai takut kalau misalkan dimarahin, kalau kamu yang marah gitu kan, kalau kamu yang menjauh kayak gimana ya gitu. Macam-macam sih ya teman-teman ya alasannya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya kebenaran yang akhirnya diungkapkan ke kamu apa sih ya. Dan ini semua bisa jadi adalah hasil dari kesabaran menunggunya kamu ya. Seperti itu. Kita bakalan baca ya general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun kehidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu ya namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Alright, kita bakalan baca buat teman-teman Scorpio. Dan ya buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, right? Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright ya, kita bakalan baca kali ini ke teman-teman Scorpio di cerita yang pertama ya. Siapa sih yang bakalan bicara sama kamu teman-teman ya? Siapa orang yang bakalan bicara sama kamu? Kalau kita lihat di sini, apakah orang baru atau orang lama teman-teman ya? Bisa jadi orang lama ya, orang lama. Terus kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya? Ciri-cirinya dia seperti apa? Oke. Ada balance di sini ya. Kalau kita lihat di sini, balance ini ciri-ciri orangnya itu bisa jadi orangnya kaku banget, keras, tegas gitu ya. Terus kalau kita bicara mengenai ketidakadilan nih, orang paling benci banget sama ketidakadilan ya. Jadi kalau misalkan dia ngelihat orang gitu kan, dia deket sama dia ya, diperlakukan gak adil, terus apalagi dikhianati, wah dia yang benci gitu ya. Jadi dia kan memperjuangkan ketidakadilan teman-teman ya, karena dia pahlawan pembela keadilan, gak sih? Ya, seperti itu. Ini orang yang cukup emosian ya teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya dia tipikal orang yang kalau emosian gitu ya, kayak dar gitu, marah nih, bla 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 gitu. Tapi kalau udah ya udah gitu ya. Ada sih yang namanya disimpan dalam hati beberapa hal yang mungkin besar ya, karena itu mungkin ini traumanya juga banyak orang ini gitu ya, orang yang cukup banyak traumanya. Terus kalau kita bilang sebenarnya dia orang yang baik kok gitu kan, walaupun dia emosian gitu. Let's say kalau misalkan kita bilang memang dia emosian, tapi dia cukup tidak tegaan gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara, dia ngeliat nih orang nggak bisa makan gitu kan ya, atau orang diperlakukan kayak gimana, nih orang bisa sedih banget gitu ya, bisa banget yang namanya kan nggak tegaan, walaupun tadinya marah-marah gitu ya, orangnya cukup nggak tegaan. Traumanya cukup banyak ya. Kalau kita bilang orangnya sebenarnya baik ya, romantis ya, tapi orangnya gengsian juga gitu kadang-kadang ya, gengsinya luar biasa juga ya. Right, kita lihat ya, ini ciri-cirinya dia kayak gini, kaku yang jelas ya, agak susah buat fleksibel sama orang lain. Nah kita lihat, tapi nggak tegaan. Kebayang nggak sih kamu konfliknya pasti banyak. Kita lihat hubungannya sama kamu tuh seperti apa sih teman-teman ya, hubungannya dengan kamu tuh kayak gimana. Oh, kamu berkomitmen ya sama dia ya, entah itu komitmen dalam hal berkomitmen secara relationship, romantisme gitu kan ya, ataupun komitmen pekerjaan ya dan sebagainya. Tapi yang jelas kamu punya komitmen gitu loh dengan dia. Nah, apa sih yang ingin dikatakan sama kamu teman-teman ya? Sesuatu yang mungkin kamu udah tunggu gitu. Ya, kita lihat apa yang ingin dikatakan sama kamu. Apa sih yang ingin diungkapkan sama kamu? Oh, tentang bebannya gitu kan ya, bahwa ternyata selama ini dia merasa terbeban. Semua harus dia kerjakan sendiri, dia harus pikul sendiri, dan dia merasa nggak ada yang bantuin dia gitu. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, takut kalau misalkan kalau ngomong takut mengecewakan gitu kan ya, takut kalau misalkan ngomong kamunya jadi kayak gimana gitu. Hal-hal kayak gitu loh teman-teman, yang dia pendam sendiri, dia simpen sendiri selama ini. Jadi dia merasa kebeban sih ya, beban perasaan juga gitu. Terus habis gitu juga beban capek gitu, lebih ke capeknya dia gitu ya. Dan dia merasa selama ini dia harus berjuang sendiri gitu, nggak ada yang bantu gitu loh, merasa tidak ada yang bantu. Dia kepingin sih yang namanya dibantu, dimengerti ya,
pingin dibantu, dimengerti, karena secara emosi dan perasaan dia udah terkuras banget dan capek banget gitu, dan dia merasa bahwa selama ini dia kerjain semuanya sendiri gitu teman-teman, dan ini membuat dia tertekan ya, tertekan ya, seperti inilah gitu, dia merasa nggak ada yang bantuin dia gitu ya. Oke. Right, ini adalah ungkapannya dia nih teman-teman ya, mungkin saking capeknya kali ya jadi bicara gitu. Nah, sebaiknya kamu menanggapi atau meresponnya itu seperti apa teman-teman ya, sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan, nanggepinnya kayak gimana, responnya juga kayak gimana. Nggak apa-apa sih ya, lebih kayak dirangkul gitu aja gitu, dan bahwa kamu tuh nggak sendiri gitu loh, ini mungkin cuman ibaratnya perasaannya kamu aja gitu, atau kayak gimana gitu loh. Jadi rangkullah as a family gitu ya, rangkullah gitu, karena kalau kita bisa yang namanya menguasai diri atau menguasai perasaan, sebenarnya orang kalau mau curhat itu kan mereka hanya mau membicarakan tentang perasaannya mereka dan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi there is no need to apa ya, kayak nggak perlu kamu tuh against atau ngejudge gitu ya, ya biarin aja bicara gitu loh teman-teman ya, karena mungkin itu kayak semacam apa sih namanya ya, unek-unek gitu ya, kayak semacam unek-unek gitu loh ya. Jadi ya rangkul lah sebagai seorang keluarga gitu ya. Oke, teman-teman, ini cerita yang pertama. Kamunya sendiri juga mesti belajar untuk menguasai diri dan perasaan gitu, karena let's say kalau misalkan seseorang kayak gitu, pasti orang itu punya pikiran tuh kayak gini, berarti gue selama ini nggak bantu dong gitu, berarti aku sama ini kamu nggak anggap gitu, jadi emosi gitu, padahal sebenarnya dia mungkin cuma mau mencurahkan isi hatinya aja gitu ya. Right, teman-teman ya, sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua. Ayo, cerita yang kedua seperti apa nih, siapa sih ini gitu kan ya, orang lama atau orang yang baru gitu. Lama sih, orang yang lama ya teman-teman ya. Kita lihat ciri-cirinya dia kayak apa. Ini orangnya nggak bisa diatur ya, nggak bisa diatur, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol ya lebih tepatnya. Jadi dia tuh nggak suka diatur sama orang lain, nggak suka dikontrol sama orang lain, tapi dia merasa bahwa dia udah punya aturan sendiri gitu loh. Kamu jadi nggak usah ngatur-ngatur aku gitu. Begitu ya teman-teman ya, orangnya bebas ya, orangnya bebas, tapi dia tanggung jawab sih, kalau misalkan ada masalah dia mau tanggung jawab sampai kelar lah kayak gitu. Pandangan dan visi yang baik dalam hidup ya, dia punya pandangan dan visi yang oke dalam hidupnya. Terus let's say kalau dibilang gampang bergaul ya, atau cara bergaul yang baik ya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek orangnya teman-teman, dan ini orangnya cukup nekat ya kalau kita bilang ya, cukup nekat tapi menarik. Ini sebabnya mungkin karena dia punya prinsip sendiri gitu kan ya, jadi kayak kelihatan menarik ya, seperti itu. Jadi ya begitulah. Right, ini nggak suka ikut campur urusannya orang lain nih teman-teman ya, jadi kalau buat dia itu ya urusanmu, urusanku lah ya, kayak gitu. Oke. Right, kita lihat nih hubungannya sama kamu seperti apa. Hubungan sama kamu bisa jadi masalah pekerjaan gitu kan ya, bisa jadi masalah pekerjaan, masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan gitu kan, pencapaian hidup dan sebagainya ya, pendidikan gitu kan teman ya, bisa jadi seperti itu. Atau kalaupun ini mau dikaitkan ke hubungan, ini hubungannya nggak jelas gitu ya, hubungan yang tidak jelas, hubungan yang gantung gitu, nggak tegas ya. Kita lihat apa yang mau dikatakan sama kamu gitu kan, sesuatu hal yang mungkin ya kamu tuh udah tunggu gitu. Nah ini apa yang mau diomongin sama kamu sih mengenai peluang-peluang ya, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan kayak gitu teman-teman ya. Mungkin dia punya peluang gitu kan ya, punya peluang, punya kesempatan, dan dia coba utarakan sama kamu, nawarin ya, bisa jadi seperti itu. Terus ya peluang-peluang sih, peluang kesempatan gitu ya, mau ambil nggak kayak gitu loh ya, seperti ini. Oke, terus kita lihat nih sebaiknya ya kamu nanggepinnya kayak gimana. Semangat dong gitu kan ya. Mungkin ini satu hal yang bisa jadi jawaban gitu kan ya, buat kamu yang sedang mengalami kayak kejenuhan ya, kebosanan, ataupun mau tambahan apa, ini mungkin bisa jadi satu solusi ya buat kamu ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini juga kalau misalkan untuk pekerjaan ya, kalau untuk pekerjaan. Tapi kalau
kita kaitkan dengan hubungan romantisme gitu kan ya. Buat kamu yang sedang mengalami hal-hal yang ibaratnya hubungan-hubungan gak jelas gitu kan, yang ngambang gitu kan, ketidakjelasan status dan sebagainya. Ya dia mungkin cuma mau ngomong bahwa dia lelah dan capek dengan semua hal yang tuntutan untuk menjadi sempurna ya, padahal dia tipikal orang yang cukup bebas gitu ya, seperti itu. Lalu caranya gimana? Lakukan yang terbaik untuk bisa jauh lebih kreatif gitu kan, bisa lebih semangat gitu. Jangan terjebak di hubungan-hubungan sesaat gitu teman-teman ya. Kalau kamu punya problem dengan seseorang ya, menjalin satu hubungan dan gak jelas sama orang lain, dan kamu mencoba ya udahlah gak jelas, mendingan aku sama yang lain aja gitu kan. Jangan menumpuk masalah dengan masalah gitu, karena ini akan menjadikan itu tambah masalah ya, seperti ini. Jadi selesaiin dulu ya. Setelah kamu selesai, kamu baik secara mentally gitu kan ya, kalau mau berhubungan lagi dengan orang yang baru ya silahkan gitu. Tapi kalau memang bisa diatasi ya, diatasi dengan melakukan mungkin kegiatan-kegiatan yang positif, yang kamu mendengarkan apa sih maunya dia gitu ya, ini mungkin bisa diatasi juga gitu ya. Oke, teman-teman ya, ini dari beberapa aspek nih kita bacanya. Wow, kita lihat yang selanjutnya, yang ketiga ya. Ketiga buat kamu, siapa sih yang bakalan bicara ke kamu ya? Ini orang baru apa orang lama nih? Kamu udah lama kenal apa baru aja ya? Kalau dilihat ya baru nih teman-teman ya, baru aja. Ciri-cirinya seperti apa dia? Orangnya kaku banget. Terus habis gitu kalau kita bicara mengenai tegas ya, orang yang cukup tegas ya, orang yang gak suka bertele-tele, sukanya ngomongnya kalau A ya A gitu, kalau B ya B gitu. Dan man in action, woman in action gitu ya, nyata dalam tindakan teman-teman ya. Pemimpin yang baik, tapi itu dia ya, mungkin dia tuh orangnya nggak mau kalah gitu loh ya, selalu ingin menang. Jadi kalau ngomong sama dia berasa yang paling bener aja gitu. Cerdik, licik, sebenarnya akalnya banyak ya, cukup banyak gitu. Intriknya juga luar biasa ya, seperti itu. Kalau kita bicara masalah tegas ya, tapi dia pemimpin yang baik sih, tegas, agresif, logis ya, pelindung yang baik, terus pemimpin yang baik pula ya, seperti ini. Cuman emosinya juga luar biasa ya teman-teman ya, susah untuk mengendalikan emosi. Emosi. Nah kita lihat nih hubungan sama kamu tuh seperti apa sih, hubungan yang kalian ini ya. Oke, hubungan yang gak jelas nih teman-teman ya, hubungan yang gak jelas, tapi bisa jadi ini hubungan kalau secara romantisme hubungan yang gantung, gak jelas gitu ya, gak serius lah. Tapi kalau untuk pekerjaan teman-teman ya, ini orang dengan hierarki yang mungkin lebih tinggi dari kamu, atau ibaratnya orang yang punya otoritas lah ya, lebih daripada kamu ya, seperti ini. Nah kita lihat apa yang mau dikatakan sama kamu ya, apa yang mau dikatakan. Oke, tentang emosinya dia gitu ya, artinya apa yang membuat dia itu nggak suka gitu ya, sesuatu yang membuat dia itu nggak suka bahwa ada pihak-pihak yang begini begitu ya, mencoba menjelaskan situasi dan kondisi, bahwa ada pihak-pihak yang menghambat, pihak-pihak yang ada cobaan lah gitu kan ya, ada hal-hal yang kurang baik, halangan-halangan ya, seperti itu. Ada halangan, ada banyak ujian, ada rintangan, ada hambatan ya, ada tekanan-tekanan yang dirasakan ya, seperti itu. Jadi ya dia kayak sedikit ya, kurang enak lah ya yang mau dikatakan ini gitu kan ya, tentang pekerjaan, bisa jadi seperti itu. Oke, right, kita lihat ya, sebaiknya kamu nanggepin atau responnya seperti apa. Bicara juga gitu ya, lebih terbuka gitu, bahwa mungkin kamu bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu kan. Mungkin kan kalau dia ngelihat dari sudut pandang yang lain, nah kamu kalau ngelihat dari sudut pandang yang lain kayak gimana. Jangan menahan atau menyimpan gitu kan ya, rahasia-rahasia yang kamu tahu ya. Ya udah ya, diungkapkan aja gitu loh apa yang kamu tahu ya, seperti itu. Jadi jangan yang namanya semua kamu diem gitu kan. Mengamati oke lah gitu kan, dia menganalisis situasi dan kondisi ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung yang namanya bicara dar gitu kan ya, tapi akhirnya jadi menyesal gitu, enggak ya. Jadi lebih terbuka ya, lebih terbuka, karena mungkin ada beberapa rahasia-rahasia yang terbongkar gitu ya, sehingga mungkin beliaunya marah dan sebagainya gitu. Jadi kamunya sendiri belajar untuk lebih terbuka, nggak perlu ya namanya takut untuk menyampaikan perasaan. Dan yang jelas sih
bertanggung jawab sih ya. Jadi kalaupun mungkin ada salah paham ya, mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Oke ya, nggak ada lah yang nggak bisa diselesaikan ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu buat teman-teman Scorpio. Semoga ya kebenaran apapun yang akhirnya diungkapkan ke kamu gitu ya, ini semua jadi hal-hal yang baik ya buat kamu ya teman-teman ya. Right? Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.